Selamat hari Minggu semuanya. Saya sangat senang bahwa kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan melihat ke dalam firman Tuhan. Dan tema kita bulan ini adalah One Master. Cuma ada satu Master kita, yaitu Tuhan Yesus. Ini sangat penting karena sering sekali kita bisa mendapat kepuasan kita dari hal lain, dari apa yang kita miliki, dari orang lain, lebih daripada dari Tuhan Yesus sendiri. Kita semua tahu siapa yang memberkati kita, siapa yang reward kita, siapa yang satisfy kita. Sebagai orang Kristen, jawaban kita pasti Tuhan Yesus. Tapi bukan soal jawaban kita. Tapi betulkah itu dari Dia? Jangan-jangan itu dari harta milik kita. Dari orang lain. Bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan bless kita. Dan bagaimana Dia reward kita. Dan bagaimana Dia memuaskan kita. Sehingga waktu kita bilang, I'm blessed, I'm rewarded, I'm satisfied, itu kita tahu, itu bukan datang dari Tuhan yang lain, tapi betul-betul datang dari Tuhan kita yang satu-satunya, yang kita mengabdi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan belajar bagaimana Yesus memberkati. Apa yang Dia bilang sebagai blessed? Kalau orang Farisi fokuskan kepada hal yang eksternal, sedangkan Yesus fokus kepada yang internal. Nah, kita akan lihat sama-sama di buku Matius 5. Di khotbah Yesus yang pertama, yaitu khotbah di bukit. Dia bicara tentang itu. Ini terkenal tentang 8 ayat yang bicara tentang 8 kata blessed, yang artinya adalah berbahagia. Ini adalah bahasa yang tidak dipakai manusia biasa pada zaman Yesus, tapi ini bahasa yang dipakai untuk Tuhan, untuk Dewa sebagai satu divine joy, satu kebahagiaan yang perfect. Dan Yesus menggunakan kata ini waktu Dia memberikan khotbah Dia yang pertama di bukit. Bahasa Latinnya adalah beatus, di mana kata beatitude itu berasal. Ini yang Yesus katakan orang berbahagia. Sering sekali pandangan kita orang berbahagia adalah orang yang punya kerjaan, dipromosikan. Wah, punya kesehatan. Oh, punya rumah. Dan banyak orang bilang, I'm so blessed. Dan itu nggak salah. Itu baik adanya. Cuman masalahnya, blessing dan bahagia yang membuat orang bahagia adalah hal-hal yang eksternal. Yang Yesus katakan yang bisa membuat kamu bahagia adalah yang bersifat internal. Dan Dia bicara tentang 8 ucapan bahagia ini yang Dia katakan, kau percaya nggak? Yang betul-betul bahagia adalah yang ini, yang saya definisikan. Bukan yang kamu pikirkan dan yang kamu definisikan. Dan dari 8 ucapan bahagia ini ada satu proses, ada satu progres yang ada, yang tidak mungkin saya bisa dapat kebahagiaan yang lain tanpa saya terlebih dahulu memiliki kebahagiaan yang sebelumnya. Apa maksud saya? Maksudnya adalah, misalnya gini, nggak mungkin kita mengharapkan adanya buah tanpa pohon itu ada kehidupan. Dan nggak mungkin pohon itu ada kehidupan kalau pohon itu sendiri tidak berakar dan tidak punya akar yang bisa memberikan asupan makanan supaya pohon itu bisa hidup. Sama juga, Yesus katakan, saya mau bicarakan tentang akarnya dulu. Ini adalah kehidupan yang harus kamu hidupi supaya kamu bisa berakar dan kamu bisa merasakan bahagia ini. Dan tanpa kamu merasakan bahagia ini, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan bahagia yang lainnya. Dia mulai di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus katakan orang yang berbahagia adalah orang yang tahu bahwa dia punya kebutuhan, tapi dia sendiri tidak mampu.
bisa memenuhi itu. Dia sendiri tahu dia terbatas, dan akhirnya dia sadar, gak mungkin. Yang bisa memenuhi itu hanyalah Tuhan saja. Dan dia mulai datang ke Tuhan, mulai rendah hati, dan miskin di hadapan dia, dan Tuhan bilang mereka lah yang punya kerajaan sorga. Nah, orang yang humble, yang tahu bahwa dia butuh Tuhan, ini yang kemudian sadar bahwa dia melihat ada banyak hal yang dia sudah sakitkan Tuhan. Ada banyak hal dosa yang dia lakukan kepada Tuhan, yang membuat dia kemudian berduka cita. Dia mulai sadar, dia mulai mourning. Seperti kita lihat di Alkitab, berapa kali kata duka cita karena mereka sadar dosa mereka. Dan mereka mulai bertobat. Dan Tuhan bilang mereka akan dihibur. Justru itulah Tuhan bilang, inilah orang yang berbahagia. This is the blessed man. Sesudah itu dia bilang, orang yang bertobat, dia broken akan dosanya. Dia kemudian menjadi lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti dibilang lemah gemulai. Bukan itu. Ini berasal dari kata seekor kuda yang sangat kuat, yang liar, yang kemudian berhasil dijinakkan. Waktu berhasil dijinakkan, kuda ini tetap kuat, tetapi dia itu sudah tunduk kepada tuannya. Dan dia bilang, ketika kamu bisa broken dan berduka cita atas dosa kamu, kamu mulai memilih jalan hidup untuk tunduk kepada apa yang Tuhan rancang. Kamu mulai nyangkal diri kamu. Kamu mulai tidak mau ikut prinsip hidup kamu, atau cara pikir kamu, cara hidup kamu sebelumnya, ego kamu sebelumnya. Nah, kamu mulai menjadi orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan dia bilang berbahagia karena kamulah yang memiliki bumi itu. Kamu akan menjadi orang yang bisa berhasil sesuai dengan rancangan dan cara Tuhan. Dan kalau kita memiliki tiga ini, Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang ini kemudian akan menjadi lapar dan haus. Mereka mau cari Tuhan, mereka rindu Tuhan, mereka rindu kebenaran. Mereka suka. Mereka betul-betul gak usah disuruh juga mereka mau datang ke Tuhan, berdoa. Mereka mau tahu apa yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan bilang, ini adalah orang yang blessed. Berikutnya, ketika orang sudah haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan sendiri, apa yang terjadi? Mereka kemudian jadi murah hati, merciful mereka terhadap orang lain. Mengapa? Karena mereka sendiri sudah tahu seberapa Tuhan begitu bermurah hati kepada mereka. Mereka jadi gampang mengampuni orang karena mereka tahu seberapa Tuhan sudah mengampuni mereka. Apalagi yang terjadi, apalagi buah dan hasilnya. Mereka sendiri jadi suci hatinya. Hatinya yang keras sebelumnya, yang banyak pikiran kotor, jahat, sekarang jadi murni, suci. Karena apa? Karena mereka suka akan firman Tuhan, lapar, haus. Akhirnya firman Tuhan sendiri membersihkan mereka, menyucikan mereka. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan lebih jelas lagi. Dan mereka lama-lama makin melihat Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Bukan seperti apa yang dia inginkan, tapi for who God is. Sesudah itu, mereka akan ada rasa peace. Dan Tuhan bilang, bukan hanya mereka punya rasa peace, mereka sendiri akan menjadi peacemaker. Mereka bahkan mendamaikan keluarga yang berantem. Mereka sendiri membantu orang-orang yang dalam kesulitan, orang yang bertengkar, orang yang bergumul. Dan mulai punya peace itu sendiri. Dan Tuhan katakan orang ini berbahagia, dan Tuhan sendiri akan sebut mereka adalah anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah harusnya orang-orang yang membawa damai. Di balik daripada itu, Tuhan juga katakan, kalau kamu menjadi pengikut Yesus, kamu juga akan dianiaya. Tapi bedanya, saya mau kamu tahu, kamu bukan dianiaya karena dosa kamu atau perbuatan kamu yang salah, tapi karena Tuhan, karena kebenaran. Dan Tuhan bilang, berbahagialah orang tersebut. Ini adalah orang-orang yang blessed. Saya mau tanya kita semua di sini, itukah definisi kita tentang orang-orang yang di-blessed? Atau kita punya definisi yang lain tentang orang-orang yang di-blessed itu? Tuhan katakan, orang-orang inilah yang mempunyai kerajaan surga. Saya mau kita tahu bahwa kalau
kita mau punya hati yang suci. Kita mau punya kedamaian. Kamu mau doa berapa banyak pun, mau ke gereja, pelayanan berapa sering pun, kamu nggak akan bisa dapatkan itu. Jika kamu tidak memulai itu dari akarnya. Kita harus bisa ada rasa kita need Tuhan. Bahwa kita nggak bisa upayakan dengan sendirian. Kita di sini harus bisa humble. Kita sendiri di sini harus bisa lihat dosa kita dan kita betul-betul harus mau tunduk kepada Tuhan. Kalau tidak akan bisa kita mempunyai hati yang suci itu. Sama seperti ini adalah American Ninja, di mana orang mau dari satu tempat ke tempat lain, mereka itu harus menggunakan roda-roda atau tali-tali yang ada di antaranya. Dan tujuan daripada itu adalah mereka ketika mendapatkan itu mau pergi tempat lain, mereka harus swing dulu. Mereka harus bergelayutan. Dan mereka akan bangun momentum itu, dan semakin momentum itu besar, mereka bisa mencapai tempat yang lain. Tapi kalau ketika mereka kehilangan momentum, mereka harus mulai lagi dari awalnya. Sampai momentum itu ada lagi, kemudian mereka baru bisa pindah tempat, dan akhirnya capai ke tujuan. Sama juga kalau kita mau bisa punya damai yang Tuhan bilang itu blessing dari Tuhan. Kita mau bisa punya hati kita yang tenang, hati yang terpuaskan. Kita di sini harus memulainya dari akarnya. Sebelum akhirnya kita bisa mendapatkan buahnya. Dan kalau kita adalah orang yang diberkati, otomatis kita juga akan memberkati orang lain. Pasti. Sering sekali orang bilang, wah, gue sangat diberkati. Tapi saya lihat dalam hidupnya, mereka tetap egois. Mereka tidak memberkati orang lain. Tuhan bilang, kalau kamu adalah orang yang berbahagia, you are the blessed people. Kamu adalah garam dan terang dunia. Dan kamu sendiri akan bercahaya. Walaupun dunia menganiaya kamu, nggak suka kamu pada awalnya. Tapi kamu terus memberi, kamu terus mengasihi, kamu terus sabar. Nah, akhirnya mereka bisa lihat, ini nggak mungkin tidak manusiawi sekali yang bisa dia lakukan. Dia sudah saya aniaya kok, dia tetap bisa mengasihi saya. Akhirnya mereka bisa lihat, wow, ini karena Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Dan bahkan mereka sendiri pun mencari Tuhan untuk bisa mendapat blessedness dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mereward? Tentu Tuhan tidak reward dari apa yang kelihatan secara eksternal. Orang Farisi sendiri, mereka berpuasa, mereka berdoa, dan mereka memberikan sedekah. Dan mereka pikir dengan melakukan itu, Tuhan akan reward mereka. Yesus sendiri dengan sangat jelas katakan, betulkah Tuhan akan reward dengan cara seperti itu? Ini kita akan lihat semua di buku Matius 6. Yesus mulai bicarakan tentang memberikan sedekah atau giving. Dia bilang orang-orang Farisi ini melakukan kewajiban agamanya supaya dilihat orang. Dan Tuhan bilang ini munafik. Karena mereka mau dipuji Tuhan. Apa arti munafik? Arti munafik bukan berarti, wah saya ini berdosa karena saya tidak sesuai dengan standar Tuhan. Bukan itu. Banyak orang yang sering merasa dia munafik dan nggak mau datang ke gereja, nggak mau belajar Alkitab karena itu. Bukan. Munafik artinya adalah orang-orang yang beragama yang menggunakan agama itu untuk keuntungan mereka sendiri. Untuk mau dipuji. Untuk mereka sendiri bisa benefit. Atau orang munafik itu adalah orang yang menggunakan agama untuk menutupi dosa mereka. Itu adalah orang munafik. Artinya sendiri adalah seperti seorang aktor yang memakai topeng. Dan Yesus katakan, orang Farisi ini memberi. Dan bukan tindakan memberinya yang Yesus against. Tapi motivasi dia adalah mengharapkan yang dari eksternal, bukan yang dari internal. Tuhan bilang, kalau orang itu memberi dengan motivasi yang benar, bukan untuk dilihat dan dipuji, Tuhan saja sendiri sudah lihat itu, dan pasti akan kasih reward-nya. Begitu juga dalam hal berdoa. Mereka berdoa seperti orang munafik, berdiri di rumah-rumah, suaranya dikuatkan. Dan Tuhan bilang, enggak begitu cara saya reward mereka. Saya
Lebih tertarik lihat orang yang berdoa di tempat private mereka, walaupun nggak dilihat. Dan itu saya lihat. Karena saya lihat saya akan reward mereka. Bukan berarti Yesus bilang kalau gitu kita hanya berdoa secara private. Kita nggak ada doa secara di publik juga, tempat umum. Enggak, karena kita lihat bagaimana di Alkitab juga ajarkan kita berdoa sebagai jemaat, kita berdoa bersama-sama di tempat umum, bersama-sama. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah jangan kamu berdoa tempat umum, tapi tempat private kamu sendiri nggak berdoa. Jangan kelihatan kan di tempat umum kamu doanya semangat, panjang lebar, tapi waktu kamu sendirian, kamu sendiri ogah-ogahan. Dan kamu sendiri tiduran. Dia bilang lagi, waktu kamu berdoa jangan bertele-tele. Jangan diulang-ulang, kayak tape recorder diulang-ulang, dihafalin. Bukan. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tuhan juga nggak mau yang kata-katanya panjang-panjang, karena dipikir dengan makin panjang berarti dikabulkan. Enggak. Tuhan bilang, saya sendiri sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya kamu nggak ngomong pun saya sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Cuma saya mau kamu berdoa. Nah, ayat ini yang sering orang bilang kalau gitu, ya mending saya nggak usah doa. Kan Tuhan sudah tahu. Bukan. Tuhan memang sudah tahu. Tapi Tuhan menggunakan doa sebagai alat atau instrumen untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita. Sebelum doa itu dijawab Tuhan. Sehingga waktu doa itu dijawab Tuhan, kita di sini sadar diri bahwa ini adalah jawaban doa dan kita kasih kredit ke Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa ini harus sesuai kehendak Tuhan sehingga waktu kita dapat jawaban itu juga kita gunakan untuk kehendak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk ego kita sendiri. Habis itu Yesus katakan, oke, saya ajar kamu berdoa deh. Kalau kamu berdoa, ingat, yang menjadi fokusnya, yang menjadi concernnya adalah Tuhan itu sendiri. Makanya diajarkan doa Bapa kami. Lihat di sana, dia bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sering kita mulai doa, yang jadi fokusnya adalah kita. Enggak. Doa itu yang jadi fokus adalah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita praise Dia. Kita mau supaya kerajaan Dia bisa terjadi. Kita mau supaya kehendak Dia bisa terjadi di bumi, di keluarga kita, di kantor kita, di gereja kita, di mana kita berada. Kita mau kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Dan orang sering salah lagi, sering orang fokuskan doa itu hanya untuk diri sendiri. Kita lihat, doa yang Yesus ajarkan, lihat, tidak ada kata sendirinya. Semua katanya plural. Kami, 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 kami. Bukan saya. Kenapa? Karena Tuhan mau, sewaktu kita berdoa, itu adalah bukan hanya menguatkan kita, tapi menguatkan satu sama lain juga. Makanya waktu kita minta makanan dari Dia, waktu kita bilang kita mau ampuni, ini saling, hubungan yang saling. Bukan cuma saya mau diampuni, tapi saya juga mau mengampuni yang lain. Karena itu saya butuh Tuhan beri saya kekuatan. Lembutkan hati saya supaya saya bisa lakukan itu. Dan itulah doa yang Tuhan akan reward. Bagaimana Anda berdoa? Karena kita nggak mau kita berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita berdoa pun sudah salah. Seterusnya, tentang berpuasa. Tuhan bilang orang Farisi ini juga, mereka kalau berpuasa, mereka sengaja bikin muka mereka muram. Kelihatan kayak mereka yang udah habis tenaga ini, wah udah menderita sekali. Tuhan bilang enggak. Pertama, saya sendiri nggak minta kamu berpuasa. Supaya kita tahu, puasa yang diharuskan oleh Tuhan bagi orang Yahudi hanya sekali setahun. Itu adalah di hari Atonement Day, yaitu hari Yom Kippur, hari penebusan dosa. Hari di mana imam masuk ke tempat Maha Kudus sekali setahun. Itu adalah satu-satunya hari puasa yang diharuskan untuk orang Israel. Tapi orang Farisi mengambilnya lebih jauh. Mereka berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Dan mereka sudah biasa lakukan itu. Dan mereka lakukan supaya bisa kelihatan oleh orang betapa rohani, betapa spiritual, betapa sucinya mereka.
Dan mereka sengaja membuat muka mereka kayak lagi, wah, sacrifice-nya banyak banget. Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan itu yang saya akan reward. Yang saya akan reward adalah orang yang berpuasa, dan Tuhan nggak melarang orang mau berpuasa kapan saja, silakan. Daniel ada lakukan itu. Tapi Tuhan Yesus katanya, saya reward adalah orang yang justru miyaki kepalanya, cuci mukanya, sehingga waktu orang lihat mereka, orang nggak tahu bahwa dia berpuasa. Bahkan orang bisa lihat, wow, luar biasa ini orang sukacita. Wow, dia justru makin semangat. Itu adalah maksud dari puasa, dan puasa seperti itulah yang di-reward oleh Tuhan. Jadi, brother sister, saya mau kita tahu, kita mengerti nggak? Apakah kita mendapat reward yang betul-betul Tuhan katakan, atau menurut definisi kita sendiri? Kalau kita adalah orang yang di-bless dan orang yang di-reward secara internal, apa adalah hasilnya? Hasilnya kita menjadi orang yang righteous. Kita punya righteous character, bukan religious. Kita sendiri akan mendapat reward dari Tuhan, bukan reputasi yang dari luar seperti orang Farisi. Jadi saya mau mengajak kita semua di sini, mari kita ngerti, one master kita adalah one master yang sangat ingin kita berbahagia, tapi menurut cara dia. Dan dia sangat ingin bisa reward kita, tapi juga sesuai dengan cara dia. Bagaimana Tuhan memuaskan kita? Kita tahu Tuhan ciptakan kita, kita ada basic need kita, yaitu untuk bisa dipuaskan, untuk bisa mempunyai rasa aman, untuk juga bisa mempunyai rasa bahwa kita berarti, kita itu special. Yang mana waktu kita kecil mungkin seberapa orang tua kita mengasihi kita, tapi karena mereka juga ada dysfunctionality-nya, akhirnya kita tidak mendapatkan yang semestinya. Akhirnya itulah yang membentuk jati diri kita, yang membuat kita punya identitas diri kita berdasarkan apa yang orang katakan, apa yang kita rasakan, perlakuan orang kepada kita. Dan itu yang membuat kita jadi insecure, membuat kita berusaha cari arti dari hal yang lain. Banyak orang hari ini mencari rasa untuk bisa dianggap, rasa untuk ada signifikannya dari terus membuktikan dirinya. Untuk bisa lebih kaya, untuk lebih mencapai sesuatu. Dan setelah dia capai itu, dia kembali kosong. Karena itu adalah belief identity dia. Identitas dia percaya bahwa itulah yang bisa membuat dia terpuaskan. Tapi tidak. Tuhan ciptakan kita sesuai dengan image dia. Dia berikan kita true identity yang harus kita tahu dengan jelas. Kalau enggak, kita di sini tidak akan pernah terpuaskan. Dan kita mulai lari ke uang, ke posisi, ke mamon untuk bisa mendapatkan kepuasan itu. Bukan kepada Tuhan. Di buku Matius 6 ayat 19, Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sering orang lihat ini dan orang bilang, oh berarti nggak boleh ya saya cari uang. Nggak. Ada orang yang berpikir bahwa material itu adalah hal yang jahat. Terutama ini diajarkan oleh Plato dan ini masuk dalam cara berpikir orang Yunani. Jadi spiritual yang baik, material itu jahat atau evil. Tapi di mata Tuhan, dan orang Yahudi juga mengerti bahwa spiritual dan material itu diciptakan Tuhan dan baik adanya. Dan kita perlu itu. Ada lagi orang yang salah mengerti, yang akhirnya melihat material sebagai hal yang jahat, akhirnya mereka membuang semua harta bendanya, membuang semuanya dan hidup di gua. Nah, ini adalah orang yang ekstrim, yang masuk kepada ascetism, yang menganggap bahwa itu adalah hal jahat. Tapi buat apa itu dibuang kalau juga orang tidak spiritual? Karena it is not wrong to possess things, but it is wrong for things to possess you. Tidak salah untuk memiliki sesuatu, tapi salah kalau benda itu, uang itu, mamon itu yang memiliki kamu.
Yang terjadi adalah Yesus bilang, kumpulkanlah harta. Justru dia encourage, investasi. Bahkan di perumpamaan tentang talenta, dia bilang, jangan kamu sembunyikan. Enggak. Kamu justru harus investasikan, lipat gandakan. Jadi bilang, kumpulkan harta. Tapi pastikan tempatnya benar. Jangan di bumi, di mana itu akan hilang, karena itu hanya sementara. Tapi kamu harus bisa invest di surga untuk kekekalan. Jadi gunakan uang kamu, harta kamu, untuk kekekalan. Bukan kamu fokus gunakan uang kamu untuk diri kamu sendiri, karena kamu terbatas. Kamu juga satu hari akan dipanggil. Jadi, you cannot take it with you. Kita tahu berapa banyak kita lihat orang yang meninggal dipanggil Tuhan. Mereka nggak bisa bawa apa-apa. Tapi you can send it on ahead. Kamu bisa pakai harta benda kamu semasa kamu hidup dan pakai untuk kekekalan. Pakai untuk bantu orang bisa mengerti Tuhan. Bawa untuk bisa mengasihi orang. Bantu orang-orang supaya orang akhirnya bisa lihat Tuhan dengan jelas. Itu yang Tuhan katakan. Ini harus kita kumpulkan. Jangan kita jadi pasif, tapi kita harus proaktif dan agresif untuk itu. Jim Elliot katakan, he is no fool who gives what he cannot keep to gain, that which he cannot lose. Dia bilang orang yang bijak adalah orang yang memberikan apa yang dia nggak bisa simpan dan pertahankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dia sendiri tidak akan pernah kehilangan. Ini luar biasa sekali bijaknya. Nah, kemudian dia bicara, ini ada hal yang kamu harus fokuskan supaya betul-betul bisa dibereskan. Supaya jangan akhirnya mamon yang mempengaruhi kamu, tapi justru Tuhan yang mempengaruhi kamu. Dan itu terjadi di level hati kita, pikiran kita, dan juga kehendak kita. So our heart, our mind, and our will. Tapi seperti Alkitab katakan, hati itu adalah sumbernya. Jadi ini yang paling harus kita jaga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kamu value, ya, kata love itu artinya value. Kalau kamu value harta benda kamu, uang itu lebih daripada Tuhan. Nilainya lebih tinggi uang itu daripada Tuhan. Ataupun kerajaan Tuhan. Maka hati kamu otomatis akan ke sana. Mau kamu doa, mau ke gereja, mau berapa sering pelayanan, nggak bisa. Tetap itu yang akan bawa hati kamu kemana. Jadi, di dalam mendapat satisfaction, orang karena bingung dibutakan, orang akhirnya pikir bahwa mereka bisa dapat satisfaction dari uang. Dan karena mereka dapat satisfaction itu, mereka sendiri bisa dapat security. Mereka kemudian merasa mereka itu berarti, punya significance. Akhirnya mereka jadi love uang itu. Dan mereka use Tuhan untuk bisa mencapai itu. Yang Tuhan inginkan adalah gunakan uang itu. Supaya apa? Supaya kita bisa pakai untuk apa yang Tuhan love. Kita harus love Tuhan. Kalau kita love Tuhan, kita akan gunakan uang, harta benda yang sifatnya netral. Tidak baik, tidak jahat. Tetapi ini harusnya justru menjadi servant dari kita. Alat yang kita use untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kemudian dikatakan bagaimana mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Alkitab katakan mata untuk bicarakan tentang inilah yang bisa membuat kita view, melihat, punya perspektif. Dan kalaupun anggap ruangan ini terang, tapi kalau mata kita nggak baik, ya tubuh kita juga jadi gelap. Kita juga jalan kemana juga tetap kejeduk kemana-mana. Jadi mau berapa besar pun terangnya firman Tuhan, mau berapa hebatnya pun, tapi kalau perspektif kamu tidak ubah, mindset kamu tidak ubah, semuanya akan ke bawah. Tindakan kamu, kata-kata kamu, semuanya juga akan kepengaruh. Dan akhirnya kehendak kita atau will kita pun akan terpengaruh. Jadi ayat ini katakan kita bisa memiliki dua-duanya. Tuhan dan uang.
Tapi yang nggak bisa adalah kita tidak bisa serve dua-duanya. Kita harus pilih. Dan kalau hati kita dibereskan, kalau pikiran mindset kita dibereskan, akhirnya kehendak kita juga akan memilih hal yang benar. Kita akan memilih Tuhan lebih daripada benda, uang. Kita akan tahu mana yang akan memberikan kepuasan, rasa aman, dan satisfaction dan significance kepada kita. Tolong jaga hati kita, pikiran kita, dan juga kehendak kita. Yang paling penting adalah hati, karena itu adalah sumber dari semuanya. Akhirnya kita semua di sini tahu bahwa kita adalah orang yang bisa katakan, I'm blessed, I'm rewarded, I'm satisfied. By who? By our true and only one master. Karena itulah yang dia katakan, siapa yang blessed, siapa yang dia reward, yang siapa yang dia puaskan. Harta benda kita adalah dari Tuhan. Tapi ultimately hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan kita. Semoga kita sama-sama terus bisa belajar bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan Yesus menjadi our only and one master yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita semua.